Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen proyek dengan membuat opini dan analisis terkait permasalahan dalam manajemen proyek di sektor publik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Adela Maharani, NIM B1B1230018, kelas B, Prodi Ilmu Pemerintahan, dengan dosen pengampu Bapak Fajar Alan Syahrir, MSI. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai proyek SPAL-DT di Kota Jambi. Nah, SPAL-DT atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat merupakan sistem pengelolaan air limbah yang dilakukan secara terpusat, yaitu terdapat bangunan yang digunakan untuk memproses limbah cair domestik yang difungsikan secara komunal. Sering digunakan oleh sekelompok rumah tangga agar lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan, sesuai dengan baku mutu lingkungan. Di sini, saya akan memaparkan infografis yang diambil dari web Antara News, membahas SPAL-DT di Jambi yang diunggah pada 17 Februari kemarin. Bisa dilihat, infografis ini berisi profil SPAL-DT Kota Jambi, tahapan pengelolaan air limbah, realisasi pemanfaatan SPAL-DT. Selanjutnya, pembangunan SPAL-DT di Jambi mulai dibangun pada Oktober 2020 dan ditargetkan selesai secara keseluruhan pada Mei 2024. Melayani 2 kecamatan besar di Kota Jambi, yakni Kecamatan Pasar dan Kecamatan Jambi Timur. Anggaran proyek ini didanai oleh APBN dan pinjaman dari Asian Development Bank senilai 608 miliar. Nah, sebelum membahas permasalahannya, mari kita pahami definisi proyek dari pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan tindakan yang paling baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan proyek adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan waktu penyelesaian yang jelas. Jadi, manajemen proyek sektor publik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi proyek yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik untuk kepentingan masyarakat. Dalam membuat proyek, yang pertama harus ada planning, yaitu perencanaan, yang kedua organizing, yaitu pengorganisasian, yang ketiga ada actuating, yaitu implementasi, yang keempat ada controlling atau pengawasan. Nah, masuk permasalahannya. Pada proyek SPAL-DT ini terjadinya keterlambatan waktu. Ketidakjelasan waktu penyelesaian proyek menunjukkan kurangnya perencanaan dan pengorganisasian yang efektif. Adendum kontrak keterlambatan hingga 5 kali. Diketahui, awalnya akan selesai di bulan November 2023, kemudian menargetkan pengerjaan proyek akan selesai di bulan April, kemudian mengatakan akan selesai pada bulan Mei 2024. Sampai akhirnya, Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan proyek ini dapat selesai pada Juli 2024. Tetapi, sampai sekarang masih ada ditemukan proyek SPAL-DT ini. Selanjutnya, masih dilakukannya rekondisi jalan karena beberapa hal. Seperti yang dikatakan Anas, selaku Humas PT Waskita Karya Jambi, beliau mengatakan, meskipun jaringan pipa telah selesai dipasang, uji coba aliran menunjukkan bahwa aliran air tidak lancar. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan adanya penurunan elevasi pipa yang memerlukan perbaikan secara sistematis. Rekondisi ini sampai sekarang masih dilakukan bongkar pasang seperti di daerah pasar. Menurut opini saya, sebelum membuat proyek besar ini haruslah dengan perencanaan yang matang, dengan melihat ke depan apa hal yang akan menjadi permasalahan. Bisa dengan melakukan uji tanah sebelum pemasangan pipa untuk mengetahui potensi penurunan tanah. Kemudian, menghitung kemiringan pipa sesuai dengan perhitungan hidraulis agar aliran air tetap lancar. Dan menggunakan pipa dengan daya tahan tinggi terhadap beban tanah dan tekanan internal air, sehingga tidak terjadi rekondisi yang terus-menerus. Selanjutnya, dampak lingkungan yang buruk. Bukan hanya jalan, kondisi parit dan drainase mengalami kerusakan akibat proyek tersebut. Banyak titik di Kota Jambi yang berantakan imbas alat berat yang ada di tengah-tengah jalan.
Bahkan, beberapa warga juga dilaporkan terperosok dan jatuh ke lubang proyek. Selain itu, keluhan pelaku usaha di sekitar lokasi juga marak. Mereka mengeluhkan debu saat panas. Sedangkan di kala hujan, kondisi penuh lumpur dan licin sehingga mengganggu kenyamanan pelaku dan konsumen bisnis. Dari analisis yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proyek sektor publik sangat bergantung pada perencanaan yang sistematis dan matang untuk menghindari keterlambatan dan masalah teknis di masa depan. Penggunaan material yang berkualitas tinggi dan desain yang tepat sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek, serta komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya harus ditingkatkan untuk mengurangi dampak sosial dari proyek. Diharapkan, Pemkot Jambi dapat memastikan operasional dan pemeliharaan yang baik setelah proyek ini selesai, agar benar-benar menjadi solusi dalam mengatasi pencemaran air limbah domestik di Kota Jambi. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan dalam video ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.